Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara semua dimanapun kamu berada. Ketemu lagi dengan saya Aulia di acara Takis Tanya Kilat seputar Islam begitu ya. Bersama Mas Ustadz Maulana Umar. Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam. Sudah 4 minggu berturut-turut di sini, semoga nggak bosan ya. Lebih baik. Jadi tema kita hari ini adalah amalan di bulan Ramadan menurut sunnah Rasulullah begitu ya. Nah, Mas Ustadz, kira-kira apa aja sih amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat Suara semuanya dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas tadi terkait amalan di bulan suci Ramadan berdasarkan sunnah Rasulullah. Jadi kalau misalnya kita kumpulkan semua amalan-amalan, nah, maka misalnya kita nggak akan bisa ngitung nih atau bisa menyebutkan semuanya karena saking banyaknya itu amalan yang bisa kita kerjakan. Namun jika kita simpulkanlah, ada poin-poin besar yang harus mestinya dijaga oleh kita semuanya selaku orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan agar tetap bernilai dan berkualitas yang sangat baik ibadah kita. Jadi yang pertama itu puasa ya. Nah, mungkin itu sudah pasti, tapi bukan sekedar kita menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu kita juga menahan seluruh indera panca indera tubuh kita ini agar senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada al-qiyam. Nama siam, kemudian yang kedua qiyam yaitu salat malam. Man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia beriman dan berharap penuh atas ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian ada amalan yang ketiga. Ini kalau misalnya qiyam tadi ada salat sunat tarawih, witir ataupun tahajud di tengah malam gitu ya. Kemudian yang ketiga tilawatul Quran atau tadarus Al-Quran. Jadi kita senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran dan membasahi lidah kita dengan kalam Allah. Yang keempat ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di dalam kesempatan apapun, misalnya juga seorang perempuan dia dalam keadaan tidak sholat, juga bisa senantiasa berzikir agar memanfaatkan berkah dari bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir ada amalan itu sedekah. Nah, sedekah kita belajar menjadi orang yang dermawan, memberikan bukaan atau takjil kepada teman, sahabat, tetangga atau orang yang membutuhkan. Maka dengan semua amalan-amalan ini akan menyinari bulan suci Ramadan kita, insya Allah. Baik begitu. Nah, kalau misalnya nih kita berbuka puasa begitu ya, iya. Sunnah menurut Rasulullah untuk berbuka itu seperti apa, Ustaz? Kalau sunnah berbuka puasa, maka kita sunnahnya berbuka dengan yang manis-manis. Maksudnya yang makanan gitu ya, seperti halnya kurma, kemudian dengan air putih, lanjutkan dengan air putih atau buah-buahan. Jadi itu sunnahnya seperti itu. Dan juga mempercepat kita berbuka. Berbeda hanya dengan kalau kita sahur semakin lama maka semakin bagi. Sedangkan kalau berbuka semakin cepat tapi tetap sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktu maghrib, maka kita bersegera untuk berbuka, tidak menunda-nunda. Dan sebelumnya juga kita harus atau dianjurkan untuk berdoa kepada Allah karena waktu di saat orang akan berbuka atau saat berbuka itu adalah doa yang sangat mustajab. Gitu. Maka itu adalah 3 kesunahan dari Rasulullah yang hendaknya kita amalkan ketika menjelang buka puasa. Begitu. Kalau sahur, Ustaz? Kalau sahur, jadi sunnahnya itu kita tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat ya. Artinya kalau misalnya dalam hadis disebutkan kalau kurang lebih membaca 50 ayat. Atau kalau kata para ulama sekitar 30 atau 40 menit sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu paling afdalnya waktu untuk kita melakukan sahur. Kemudian sahur itu sendiri, karena sahur kan tidak wajib, tapi dia tetap sunnah. Fis sahuri barokah. Jadi misalnya ada orang yang dia tidak sahur tetap sah puasanya, cuman ya tadi tidak mendapatkan keberkahan kan. Jadi lebih afdal kita bersahur. Kemudian dalam Al-Quran wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu beristighfar di saat sahur itu. Jadi kita memohon akan ampun kepada Allah atas segala khilaf dan dosa kita, bermuhasabah, introspeksi diri, kesalahan kita sebelum bulan suci Ramadan, dan kita bakar di bulan suci Ramadan ini. Ya baik. Kalau misalnya nih kita sudah semangat banget di bulan Ramadan ini menjalankan sunnah-sunnah begitu ya. Tarawih, semangat banget nih tarawih tuh. Iya. Tapi sholat wajibnya enggak nih. Gimana tuh, Ustaz? Jadi
kita akan diajarkan oleh Rasulullah bahwa beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim dan juga harus meyakini bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa beribadah atau beramal sempurna mungkin di sepenuhnya. Jadi setiap orang pasti ada kekurangannya. Jadi ketika kita melihat misalnya ada saudara kita yang mungkin dia puasa tapi tinggal sholatnya, maka kita tetap berhusnuzon dan kita mendoakan dia semoga dengan puasanya itu bisa merubahnya menjadi lebih baik. Nah, karena dia lebih baik dibanding orang yang tidak berpuasa dan juga tidak sholat. Jadi jangan langsung kita memvonis seseorang, kan? Karena kita harus tetap satu at least ya. Nah, betul sekali. Ada puasanya. Jadi kita berdoa dengan semoga dengan puasanya itu bisa merubahnya menjadi lebih baik. Begitupun terkadang ada pertanyaan ya, ada orang yang misalnya perempuan yang membuka aurat tapi dia puasa juga gitu kan. Nah, kita tetap berdoa semoga dengan puasanya itu merubahnya menjadi lebih baik. Jadi memang kalau kita melihat secara langsung puasanya itu bisa berkurang. Nah, karena dia meruntuhkan tiang agamanya nih, sholat. Tapi dia melakukan rukun Islam yang lain, tapi rukunnya satu lagi ditumbangkannya. Tapi tetap kita berdoa semoga kita semuanya terus memperbaiki dan menyempurnakan Islam dan iman kita. Amin. Terima kasih Ustadz. Nah, sayang sekali nih obrolan kita harus selesai karena keterbatasan waktu. Sobat Suara, namun tidak perlu khawatir karena minggu depan masih ada episode spesial Lebaran nih, Ustadz, gitu ya. Nah, sekian episode Takis hari ini. Sampai ketemu minggu depan, Sobat Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.